selain dibisahkan menjadi pemangku hajat, juga diberi tugas rutin untuk memberi hikmat, penyampai hikmat ilmiah. Alhamdulillah, hari ini atau tepatnya malam ini kita telah memasuki malam ketiga atau hari ketiga bulan Muharram di tahun Hijriah 1447, yang kalau tidak salah, ini kalau kita mengikuti tanggalan Sirna Rasa adalah Ramadan kelima, ya, tahun ketujuh eh, penanggalan Sirna Rasa. Nah, ada begitu banyak hal yang bisa kita refleksikan bersama, tetapi yang sangat penting biasanya selain hal-hal yang melingkupi penanggalan atau pergantian tahun, ya, saya kira Bapak kita semua mendapatkan apa hikmah dan pelajaran bahwa penanggalan Hijriah dalam Islam itu dimulai dengan peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Ya, dan hijrah itu sendiri adalah satu momen dalam sejarah agama kita, dalam sejarah Rasulullah SAW yang sangat krusial dan sangat penting, yang perlu mendapat perhatian dan pembahasan sendiri. Nah, malam ini izinkan saya membahas bukan tentang hijrah, ya, tapi tentang uh, waktu, karena kita akan sadar bahwa ada peralihan waktu yang sudah kita lalui itu ketika ada tahun baru, begitu ya, baik tahun baru Hijriah seperti yang barusan kita lalui hari-hari ini, dan tahun baru Masehi. Dan begitu pentingnya peralihan tahun baru ini sampai sampai guru kita, Pak Sahabat, berikan maklumat tentang perlunya melakukan amaliyah khusus, ya, untuk pergantian tahun ini. Maklumat yang masih bagi saya masih sangat berat untuk melaksanakannya, si Samsul ya. Nah, peralihan waktu itu saya kira kita semua mengakuinya, ya, bahwa setiap saat seperti saat ini waktu itu adalah satu momen yang tidak berhenti, ya, selalu berjalan, selalu berlangsung, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari. Nah, kalau yang lewat itu periode atau jedanya pendek-pendek seperti detik, menit, seringkali kita tidak menyadarinya, atau buat kita sesuatu yang tidak terasa, ya. Tapi kalau sudah lewat yang periode yang agak panjang seperti berganti hari Minggu, berganti bulan, bahkan tahun seperti sekarang ini dari 1446 ke 1447 Hijriah. Nah, kita merasakan, ya, adanya peralihan proses berlangsungnya waktu yang signifikan. Baru kita berasa, ya, apabila waktu itu berjalan. Dan banyak sekali pengertian pemahaman tentang waktu di dalam Al-Quran juga, dan dalam agama kita, dalam agama waktu ini ditunjukkan sebagai suatu realitas yang sangat penting, gitu ya. Bahkan di dalam Al-Quran, dalam catatan saya ada beberapa surat, ya, atau bab yang diberi nama ataskan waktu dan merujuk kepada periode waktu tertentu. Misalkan yang paling terkenal, yang paling kita tahu, wal asri, ya, itu suratnya sangat pendek, yang sering kita baca saat sholat asar itu tentang waktu. Kemudian ada surat Al-Fajr, surat Ad-Duha yang kita baca setiap sholat subuh, ya. Kemudian surat Al-Lail juga ada surat-surat yang berbicara tentang momen-momen yang sangat spesifik, yaitu tentang hari kiamat. Misalkan surat Al-Qari'ah, surat Al-Ghosiyah, dan surat Al-Qiyamah, di mana Allah berbicara menjelaskan eh, tentang sebuah periode yang disebut dengan hari kiamat atau hari kiamah, yang digambarkan terjadi banyak peristiwa-peristiwa yang pasti akan terjadi. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya waktu, gitu ya. Juga bukan kebetulan dari manqobah yang dibacakan di bulan Muharram ini adalah persis tentang manqobah tentang waktu, di mana Tuhan Syekh memberitahukan atau mendapat
hikmah, mendapat eh, apa namanya penjelasan tentang apa yang terjadi di setiap tahun, setiap bulan. Jadi keterkaitan antara waktu dengan peristiwa, dengan dinamika pengalaman kehidupan manusia. Dan juga khusus untuk kita, para murid Pangarsa Abah, guru kita punya kitab yang selalu kita bacakan menjadi pelajaran agung buat kita, yaitu kitab Badul Suhur sendiri, yang sesungguhnya juga adalah kitab tentang waktu, kitab yang merupakan menjelaskan nama-nama bulan ya dalam bulan Hijriah yang sesungguhnya adalah nama-nama waktu itu sendiri. Jadi ini menunjukkan betapa di seluruh rangkaian baik secara general dalam Islam, terutama khususnya dalam Thariqah ini, kita diajarkan untuk selalu waspada, selalu awas, selalu sadar tentang waktu yang kita alami, waktu yang kita jalani, waktu yang kita amalkan ya, kita amalkan dan kita alami gitu ya. Betapa pentingnya. Nah, terutama ini mungkin saya mengutip surat Al-Asr misalkan yang pendek itu yang sangat singkat tetapi begitu memiliki makna yang sangat sangat padat ya. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu ya, Allah bersumpah demi waktu. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi atau dalam kerugian. Nah, ini sesungguhnya satu penjelasan yang sangat sangat general dan sangat mendasar ya. Sesungguhnya kalau dalam bahasa filsafat itu ya, pada hakikatnya atau pada dasarnya semua manusia itu rugi atau dalam kerugian. Nah, ini ketika Allah yang bersumpah demi waktu, dan ini sesungguhnya saat menjelaskan atau menunjukkan kondisi yang terjadi pada umat manusia ya secara universal secara umumnya. Namun ayat ketiga terakhir ini yang menjadi penjelasan lebih spesifik dari kita illalladzina amanu kecuali orang-orang mereka yang beriman watawassaw bil haqqi amirus solihati ya mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh watawassaw bil haqqi dan saling menasihati dalam hak dalam kebenaran watawassaw bis sabr dan kesabaran. Artinya eh, apa namanya? Kondisi ini hanya tidak berlaku atau ada pengecualian dari kondisi yang merugi ini, kondisi dasar yang merugi ini bagi mereka yang beramal soleh, yang beriman ya, beramal soleh dan menasehati dalam kebenaran atau demi kebenaran atau untuk kebenaran atau di bawah kebenaran dan kesabaran ya. Dan sabar sendiri adalah tema yang sangat sangat penting dalam Al-Quran. Ada banyak-banyak sekali penjelasan tentang kesabaran. Dan ini bisa kita kaji secara lebih luas di waktu-waktu yang lain, saya kira. Nah, itu artinya di dalam banyak penjelasan tentang makna ayat atau surat ini, artinya apabila kita menjalani waktu kita setiap hari, setiap saat, tanpa keimanan, tanpa amal soleh atau tindakan soleh atau perbuatan dan sikap soleha dan tanpa kesadaran atau mengingatkan upaya dalam menuju kebenaran atau dalam kesabaran maka kita akan terjatuh pada dalam kondisi yang asali tadi yaitu kerugian. Kerugian itu artinya ya kalau secara ekonomi itu apa yang kita miliki berkurang. Ya, sesungguhnya kita sudah punya sesuatu harta misalkan punya uang 10.000. Dikatakan rugi apabila setelah proses berjalan uang kita berkurang atau kepemilikan kita berkurang. Nah, itu kita rugi. Nah, kerugian ini sesungguhnya kita bisa maknai secara lebih luas, bukan cuma harta mungkin ya, tapi juga mungkin aset atau kalau dalam bahasa Al-Quran nikmat yang Allah berikan kepada kita itu berkurang.
Nah, ini bisa apa aja, bisa nggak cuma harta, bisa kebahagiaan, bisa ilmu, bisa kesempatan, bisa nikmat. Ya. Seiring berjalan waktu. Nah, di sini artinya sesungguhnya waktu itu sendiri bisa kita pahami sebagai sebuah nikmat yang diberikan kepada Allah. Yang apabila kita tidak manfaatkan, kita jalani dengan amal soleh, dengan keberimanan itu tadi, maka dia akan merugikan kita atau mengurangi apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini surat ini menunjukkan betapa fundamentalnya, betapa dasarnya waktu dalam hal bagi kita ya, dalam melaksanakan kehidupan ini, dalam menjalani hari-hari kita, menit-menit waktu-waktu kita yang kita jalani dalam kehidupan ini. Itulah juga saya kira kenapa di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang, maaf, bukan ayat ya, tapi surat khusus yang bercerita tentang hari di mana kita tidak bisa menghindar darinya, yaitu hari kiamat yang tadi saya sebutkan dalam sekurangnya tiga surat ya, surat Al-Qari'ah, surat Al-Ghoshiyah, dan surat Kiamah. Dan keterangan tentang hari kiamat atau kehidupan akhirat ini juga tersebar di banyak sekali ayat di surat-surat yang berbeda. Artinya ada keterikatan, ada atau ada peristiwa-peristiwa yang pasti terjadi dan terikat oleh waktu yang disebut dalam Al-Quran ini sebagai hari kiamat, ya, kan? Eh, hari pembalasan, hari akhirat. Nah, jadi ini menunjukkan betapa ada ketetapan waktu yang itu menjadi wadah atau menjadi eh, tempat di mana peristiwa-peristiwa itu terjadi. Nah, menariknya memang di dalam kajian eh, akademik ya, baik itu dalam kajian astronomi, atau dalam fisika, atau dalam filsafat juga, pengertian tentang waktu ini beragam ya. Jadi sesungguhnya, nah ini menunjukkan ya betapa keterbatasnya pengetahuan manusia bahwa waktu saja manusia itu sesungguhnya tidak memiliki pengetahuan yang meyakinkan, yang solid. Apakah waktu itu berjalan linier gitu ya, ataukah dia berulang? Misalkan apakah waktu itu benar-benar real, sesungguhnya ada, atau dia hanya nisbi, tidak ada, gitu ya. Sesuatu yang hanya produk dari persepsi kita. Dan di dalam kasana tasawuf juga sesungguhnya ada banyak sekali eh, pengertian-pengertian atau contoh-contoh betapa waktu itu begitu fleksibel, ya, begitu seperti apa namanya, tidak memiliki urutan yang yang sequence ya, yang satu kemudian berikut dengan dan tidak bisa berulang. Misalkan di beberapa kisah tentang Isra Mi'raj di mana eh, Allah memanggil ruh Tuhan Syekh ketika Rasulullah SAW akan menaiki buraq misalkan. Nah itu kan sudah suatu peristiwa yang menunjukkan betapa seperti seolah-olah Allah menundukkan waktu ya, suatu entitas yaitu ruh Tuhan Syekh yang alokasi waktu hidupnya itu di masa depan kalau dibandingkan dengan titik Rasulullah itu dipanggil ke belakang gitu ya. Juga peristiwa tentang kita sering beberapa kali mendengar cerita tentang tongkat di mana dalam perjalanan Mi'raj itu ruh Imam Ghazali dipanggil misalkan diberikan contoh berdialog dengan Nabi Musa misalkan, dan banyak contoh-contoh yang lain yang menunjukkan betapa waktu itu tidak sesungguhnya linear seperti yang kita bayangkan. Nah, tetapi di dalam Al-Quran ada beberapa keterangan bahwa ada waktu-waktu yang memang terikat oleh peristiwa-peristiwa tertentu. Ada peristiwa-peristiwa yang memang hanya ada di dalam waktu-waktu tertentu, misalkan Al-Qiyamah ya, misalkan seperti itu. Jadi menunjukkan keterkaitan antara tindakan peristiwa dengan waktu. Juga Mankobah yang dibacakan pada bulan Muharram ini menunjukkan di tahun-tahun tertentu dan bulan-bulan tertentu ada peristiwa-peristiwa yang terjadi tertentu. Artinya ada hubungan yang erat antara amal kita, tindakan kita, kehidupan manusia dengan perjalanan waktu. Tidak bisa dilepaskan dari urutan waktu. Nah, yang penting bagi kita kemudian adalah bahwa
kita selalu diajarkan dalam thariqah ini untuk selalu menjalani kehidupan kita dengan kesadaran akan waktu itu, gitu ya. Secara general, misalkan para sahabat memberikan kita panduan yang sangat luar biasa berupa kitab Fadlul Zuhur ini yang buat kita untuk selalu paham, selalu sadar mengenai makna-makna dan hikmah dalam bulan-bulan eh, Hijriah gitu ya. Bulan Muharram ini mestinya banyak sekali makna-makna yang sangat penting ya. Kemudian berikutnya dan juga sangat rinci bahwa kita diminta untuk selalu menjalani hari-hari kita dengan zikir kopi dan menunggu waktu-waktu sholat dari apa sholat paling awal, subuh, zuhur, asar dan seterusnya, menjalani waktu-waktu itu dengan amaliyah, dengan zikir, dengan tindakan-tindakan yang eh, kita diminta membayangkan bahwa kita ini dalam perjalanan ya, torikiyah itu artinya kita dalam proses perjalanan yang artinya kita tidak sembarang jalan, tidak sembarang melangkah, tidak sembarang eh, mengalami waktu itu, tapi terarah pada tujuan tertentu, yaitu ilahi anta maksudi waridoko matlubi. Ini yang dimaksud dengan jalan lurus ya. Jadi ada hubungan yang erat antara bagaimana kita menjalani proses amaliyah itu dengan kesadaran akan waktu yang kita alami. Setiap hari, bahkan setiap detik gitu ya, ketika kita dilatih untuk selalu melaksanakan zikir kofi, selalu waspada apa namanya memeriksa diri kita, kita udah punya wudhu enggak kalau keluar rumah misalkan, udah tidak siap sholat kah misalkan. Nah ini menunjukkan betapa ada latihan yang keras, disiplin yang ketat di dalam thariqah ini. Yang sesungguhnya kalau kita menjalankan, kita menikmatinya gitu ya. Manakib ini aja misalkan ya, manakib online itu sekarang berkembang menjadi sangat lebih rigid. Sehari kita 3 kali, bahkan ada manakib sore ya, manakib online sore itu yang saya tahu ada di link yang berbeda. Jadi sehari sampai 4 kali manakib ya, secara online kalau kita mau menjalankannya. Betapa sangat rapat tidak dibingkai amaliyah tindakan kita dalam Torikoh ini agar kita tidak itu tadi ya di dalam surat wal asri divonis oleh Allah sebagai orang-orang yang merugi eh, gara-gara menjalani waktu begitu aja, membuang-buang waktu begitu saja. Jadi waktu ini adalah bisa dikatakan harta dan nikmat dari Allah yang sangat berharga, yang kalau kita buang gitu aja, kita lewati gitu aja, maka kita akan rugi. Kehidupan kita akan sia-sia. Dan ini yang saya kira sangat penting bagi kita untuk selalu sadar, selalu waspada dengan pengalaman kita dalam kehidupan ini dalam menjalani waktu-waktu itu. Artinya tidak lewat begitu aja, tidak hilang gitu aja, tapi selalu mengisinya, selalu memuatkannya sebaik mungkin demi apa namanya perjalanan tauhidiyah kita menuju Allah. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, kita sampaikan malam ini ada manfaatnya, terutama untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Semoga Allah memberkahi semuanya, segalanya selamanya. Bi karomati pengarsa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya karena untuk iya karena sedang surat mustaqim surat al-jin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Suyatno.